never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, memberikan pesan kepada para pemainnya sebelum melakoni laga lanjutan Liga Voli Korea. Tren kemenangan masih menjadi milik Red Sparks ketika mereka menjalani pertandingan terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim yang dilatih oleh Ko Hae-jin tersebut mendapatkan hasil manis ketika bertandang ke markas Hwaseong IBK Altos di Mars Indoor Gymnasium. Dominasi tampak sejak awal set pertama hingga kedua melalui Megawati Hangestri Pertiwi yang menjadi tumpuan lini serang Red Sparks. Akan tetapi, tim berjuluk Red Force tersebut sempat mengalami penurunan dan harus berjuang hingga 5 set alias full set. Di sisi lain, pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, keluar sebagai pemain terbaik, atau MVP pada pertandingan kedua di putaran keempat Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati memberikan kontribusi berharga saat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang akhirnya bisa meraih kemenangan saat berhadapan dengan Hwaseong IBK Altos. Red Sparks nyaris berada dalam situasi hampir kalah setelah meraih kemenangan duluan pada 2 set awal dalam laga yang digelar di Hwaseong Indoor Arena, Korea Selatan, Selasa, 14 Januari 2025. Set kedua berlangsung sengit sampai skor 36-34, IBK Altos kemudian berhasil membalas 2 kemenangan set Red Sparks untuk memaksa laga berlangsung sampai set kelima. Pada set penentuan, Red Sparks juga berada di posisi ujung tanduk setelah beberapa kali tinggal di awal laga. Meski begitu, tim besutan Ko Hae-jin itu akhirnya sukses menang dengan skor akhir 3-2, 25-21, 36-34, 23-25, 19-25, 15-12. Pada laga tersebut, Megawati mencetak poin terbanyak dengan torehan 44 angka dan tingkat serangan sukses mencapai 48,15%. 44 poin Megawati didapat melalui 39 atak poin, 3 blok poin, dan 2 servis AC. Setelah laga, Megawati memberikan komentar secara emosional setelah melakoni laga yang sangat sulit. Alhamdulillah bisa menang, terima kasih untuk para pelatih, pemain, dan Bukilit juga, kata Megawati setelah laga. Kita mau berjuang sampai akhir meskipun sulit di set ketiga dan keempat, ucap Megawati sambil menghela napas. Mulai sulit di set kedua sampai set terakhir, ujarnya. Megawati menyadari bahwa timnya banyak melakukan kesalahan dan hal itu terlihat berdasarkan catatan statistik. Red Sparks tercatat melakukan kesalahan sampai 43 kali, sementara IBK Altos hanya melakukan 23 kali error. Megawati juga mengakui bahwa dirinya sempat goyah pada set ketiga dan set keempat serta melakukan beberapa kesalahan melalui atak dan servis. Tadi hampir kehilangan fokus di set 3 dan set 4. Di set kelima aku berusaha bangkit melakukan pekerjaanku di lapangan, kata Megawati. Aku harus bertanggung jawab, karena aku dipercaya jadi aku harus bertanggung jawab, ujarnya. Mungkin hari ini kurang fokus, banyak kesalahan, aku mengakui itu, mungkin aku akan perbaiki di pertandingan selanjutnya, ujar Megawati. Sementara itu, klasemen Liga Voli Korea Putri 2024-2025 hari ini menempatkan Red Sparks yang masih ajak di urutan ketiga, Selasa, 14 Januari 2025. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri tak beranjak dari posisi sebelumnya meski berhasil mengalahkan IBK Altos di pertandingan hari ini. Dalam laga yang berlangsung di Hwaseong Arena, Red Sparks menang atas IBK Altos dengan skor akhir 3-2. Dengan hasil tersebut, Red Sparks berhak mendapat tambahan 2 poin. Red Sparks kini mengemas total 38 poin. Skuad asuhan Ko Hae-jin terpaut 5 angka dari Hyundai Hillstate di peringkat kedua dengan 43 poin. Sedangkan di posisi puncak, masih dihuni Pink Speeders dengan 45 poin. Pertandingan hari ini membuat IBK Altos mendapat tambahan 1 poin saja. IBK Altos berada di peringkat keempat dengan 33 poin. Kemenangan atas IBK Altos tak hanya menambah poin Red Sparks, namun juga mengukir rekor. Kini Red Sparks berhasil membukukan 10 kemenangan beruntun.
Laga antara Red Sparks melawan IBK Altos di putaran keempat Liga Voli Korea Selatan berjalan seru. Pertandingan hari Selasa 14 Januari 2024 itu digelar di Hwaseong Indoor Arena, Kota Hwaseong, Korsel, yang merupakan kandang IBK Altos. Red Sparks yang diperkuat pevoli asal Indonesia Megawati Hangetri Pertiwi menang di set pertama dengan skor 21-25. Opoite andalan IBK Altos Victoria dan Chak dibuat tak berdaya dengan pertahanan solid tim asal kota Daejeon tersebut. Ia tak terlalu banyak menyumbang poin bagi timnya di set pertama itu. Kalah jika dibandingkan dengan Megawati Hangestri. Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu sukses mendulang 10 poin. Pemain berjuluk Megatron itu juga sukses melakukan 3 kali blocking. Menariknya, blocking sukses oposite andalan Red Sparks itu semuanya menggagalkan spike keras Victoria dan Chak. Berbeda dengan game sebelumnya, para pemain Red Sparks langsung tancap gas di awal set kedua. Mereka tak ingin terlambat panas. Mereka berhasil unggul sejak awal hingga technical timeout pertama dengan skor 7-8. Namun IBK Altos mencoba bangkit. Strategi pelatih Kim Ho Chol dijalankan dengan baik. Lee So-yang yang jadi tandem Victoria dan Chak pada pertandingan tersebut tampil apik. Mantan kapten Red Sparks sekaligus rekan Megawati Hangestri itu kerap mendulang poin bagi tim yang dibelanya. Di sisi lain, di set pertama, Red Sparks tampil cukup apik dalam laga yang berlangsung di Hwaseong Arena selaku markas IBK Altos. Set pertama dimenangkan Red Sparks dengan skor 25-21. Di set pertama ini, Megawati yang menjadi andalan Red Sparks tampil on fire dengan mencetak 10 poin. Bahkan, Megawati berhasil mengukir blok headshot yang membuat pemain IBK Altos tak berdaya. Besar harapan, Megawati CS mampu tampil konsisten hingga akhir pertandingan. 3 poin diharapkan bisa dibawa pulang Red Sparks. Dengan begitu, Red Sparks mampu mengemas 39 poin. Adapun saat ini, Red Sparks masih menempati peringkat 3 klasemen sementara. Red Sparks terpaut 4 poin dari Hyundai Hillstate yang menempati peringkat kedua. Red Sparks menurunkan pemain seperti biasanya, tak ada perubahan seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Megawati, Vanja Bukilic, hingga Yeom Hyeseon menjadi andalan. Yeom Hyeseon memulai serve dengan baik, penerimaan bola dari IBK Altos membuahkan spike keras dari Victoria yang gagal di blok barisan pertahanan Red Sparks. IBK Altos kembali meraih poin, kali ini lewat blok dari Lee So-yang. Retrieve error dilakukan para pemain Red Sparks, IBK Altos kembali meraih poin membuat Red Sparks tertinggal 0-3, time out langsung diambil Ko Hae-jin. Nice block dari Megawati, membuat Red Sparks mampu meraih poin pertamanya menjadi 1-3. Spike out dari Victoria membuat Red Sparks meraih poin percuma. Red Sparks berbalik unggul 4-3 lewat servis Aceh Bukilic. Pertandingan berjalan ketat, baik Red Sparks maupun IBK Altos saling membalas poin satu sama lain. Sementara itu, monster block dari Pyo Sung-ju membuat kedudukan menjadi 7-5. Laju poin Red Sparks terhenti setelah back attack dari Bukilic mengarah keluar lapangan. Timeout kembali terjadi di kedudukan 8-7 untuk keunggulan Red Sparks. Yang menjadi sorotan, Bukilic tampil kurang gahar, beberapa kali, spike kerasnya mampu diblok dengan baik oleh pemain IBK Altos. Red Sparks kembali tertinggal Oktober 12, membuat Ko Hae-jin kembali mengambil timeout. Megawati on fire, blok headshotnya sukses membuat pemain IBK Altos tak berdaya. Lagi, Megawati menunjukkan kualitasnya, 2 poin beruntun ia cetak lewat spike keras yang gagal dibendung Lee So-yang CS. Red Sparks menyamakan kedudukan Desember 12, laju positif diperlihatkan Red Sparks, serangan dan pertahan mereka makin padu. Red Sparks unggul 19-15, IBK Altos langsung ambil timeout, penyakit retrieve error Red Sparks kambuh, IBK Altos mampu menyamakan kedudukan 21-21. Spike keras Megawati menyudahi pertandingan dengan skor 25-21 untuk kemenangan Red Sparks. Sebagai seorang setter, Yeom berhasil mengatasi permainan yang sulit dan menyelesaikan kemenangan tim. Yeom mengatasi situasi sulit dengan baik dengan pengalaman, kecerdasannya, dan menunjukkan kinerja yang baik dalam servis dan pertahanan, di mana dia dapat mengubah situasi dengan kekuatannya sendiri. Saya merasa sedikit menyesal karena saya pikir saya bermain dengan sulit.
Namun, saya ingin fokus pada kenyataan bahwa saya menang dengan baik pada akhirnya, kata Yeom. Dalam situasi di mana retrieve bola tidak berjalan dengan baik, serangan yang dapat dilakukan menjadi terbatas. Selain itu, karena Bukilit tidak bermain dengan baik dalam permainan ini, penguasaan bola harus diberikan kepada Megawati, ucap pemain 31 tahun itu. Namun, karena Yoo Seo-yeon, outside hitter GS Charlton, berada di depan Mega, pilihan itu tidak dapat dihindari. Jadi saya mencoba mengangkat bola seindah mungkin, ucap Yeom menjelaskan alasan utama penggunaan Mega dan area yang menjadi fokusnya. Berkat pilihan Yoom Ang masuk akal dan kegigihan rekan-rekannya, Red Sparks mampu mencapai 9 kemenangan beruntun. Di sisi lain, media asal Korea Selatan memuji penampilan pevoli Indonesia. Megawati Hangestri saat sukses membantu Red Sparks menang atas GS Charlton di laga lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025. Menurut media Korea Selatan itu, Megawati berperan penting atas sejarah baru yang diciptakan oleh Red Sparks. Red Sparks sukses menundukkan GS Charlton 3-2 di Gimnasium Jangchung, Seoul, Korea Selatan pada Jumat, 10 Januari 2025. Hasil ini membuat Red Sparks mencatatkan sejarah usai meraih 9 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025. Red Sparks menggugurkan rekor 8 kemenangan beruntun yang mereka raih pada musim 2008 hingga 2009. Tentunya, ini merupakan pencapaian manis bagi Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Dalam laga tersebut, Megawati Hangestri tampil luar biasa. Pevoli kelahiran Jember, Jawa Timur itu membukukan 33 poin serta 54,24% tingkat keberhasilan serangan. Megawati pun terpilih sebagai pemain terbaik. Media Korea Selatan menyebut Megawati Hangestri menjadi sosok kunci di balik kemenangan bersejarah Red Sparks. Dia berhasil tampil impresif kala outside hitter Fanja Bukilit bermain kurang apik. Fanja Bukilit mengalami hari yang sulit, kesulitan dalam menyerang dan bertahan. Namun Megawati Hangestri dan Yeom Hye-san menembusnya dengan penampilan bagus. Hasil ini membuat Red Sparks memperkecil jarak dengan Hyundai Hillstate dan Pink Speeders. Megawati Hangestri dan kolega saat ini duduk di peringkat ketiga klasemen sementara dengan perolehan 36 poin, 13 kemenangan, 6 kekalahan. Sementara itu, tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks meraih kemenangan ke-9 beruntun pada lanjutan Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Kemenangan ke-9 diraih Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan dengan susah payah. Red Sparks menang 3-2 atas GS Charlton Seoul Kicks di Jangchung Gymnasium, Seoul, Jumat, 10 Januari 2025. Laga ini menjadi ujian penting dan peran setter Red Sparks, Yeom Hye-seon penting dalam menentukan serangan bagi para pemain dalam tim. Misalnya, ketika retrieve goyah dan kaki terlalu sibuk untuk menciptakan pola permainan yang dijanjikan atau ketika salah satu opsi serangan tidak berfungsi dengan baik dan mereka dipaksa untuk membuat pilihan. Bagi seorang setter yang memiliki permainan terbatas yang dapat ia lakukan sendiri, situasi seperti itu bisa sangat membuat frustrasi. Itulah situasi yang dihadapi Yeom Hye-seon dalam pertandingan melawan GS Charlton. Retrieve libero Nohran, Pyo Sung-ju, outside hitter, dan Fanja Bukilit, outside, terguncang secara bersamaan sehingga jangkauan gerakannya terlalu lebar. Serangan Bukilit juga lebih tumpul dari biasanya sehingga pilihan yang dapat dimanfaatkan menjadi terbatas. Tidak mudah untuk menyelesaikan permainan bahkan dengan hanya satu situasi sulit, tetapi Yeom harus menangani keduanya. Red Sparks baru-baru ini mencatatkan rekor epik ketika mengawali putaran keempat Liga Voli Putri Korea 2024-25. Rekor unbeaten terpanjang sepanjang sejarah tim Red Sparks berhasil dibukukan oleh Megawati Hangestri dan kolega dengan catatan 9 kemenangan. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin dan sang kapten, Yeom Hye-seon, mengungkap rahasia Red Sparks bisa ukir sejarah manis tersebut. Juru taktik telah menyiapkan kekuatan fisik anak didiknya selama masa jeda. Adapun masa jeda yang didapat oleh Red Sparks adalah ketika batalnya gelaran All-Star gegara masa berkabung kecelakaan pesawat Jeju Air.